Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ya, kali ini kembali saya akan membawakan kisah dari Wairei tentang Mbah Dewan Daru. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Yuk, doa dulu yuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Suasana hening, mata kami saling bertatap. Apakah benar Mbah Dewan Daru itu hidup? Tanyaku pada Mas Slamet yang berada di hadapanku. Hanya meja yang menjadi pembatas kami. Iya, benar-benar hidup. Bahkan sampai sekarang. Ia hanya mati dalam raga, bukan jiwa. Pernyataan itu membuat aku berulang-ulang kali berpikir, mungkinkah ini sebuah lelucon? Tidak, saat Mas Slamet berkata, "Mari, kamu ingin tahu lebih jauh tentang Mbah Dewan Daru?" "Iya Mas," jawabku sambil mengikuti langkah Mas Slamet yang seakan ingin menunjukkan sesuatu. Sampailah di sebuah ruangan gelap dan lembab. Ceklek. Suara lampu menyala membuat penerangan di dalam ruangan ini. Hawa berubah menjadi dingin. Mataku langsung tertuju pada sebuah kulit kambing yang dilebarkan. Di sana terdapat tulisan dari darah yang mengering, bertuliskan Pematah. "Hei Roy, kamu mau tahu di mana Mbah Dewan Daru berada?" Aku terdiam, seakan menyetujui, namun enggan untuk berkata. Mas Slamet menarik lebar-lebar sebuah tirai berwarna hitam. Bau kemenyan menusuk hidung. Ada sebuah rak yang terbuat dari kayu. Di dalamnya terdapat kotak kayu kecil, mungkin seperti peti, namun dengan ukuran kecil. Mas Slamet mulai mengambil salah satu kotak itu. "Kemari Roy." Aku mengangguk dengan langkah yang berat, yang akhirnya aku sudah berada di hadapan Mas Slamet. "Lihat ini." Perlahan kotak kayu tersebut dibuka olehnya, menampakkan sosok mumi kecil dengan kuku yang teramat panjang, begitu pula dengan rambutnya yang menyentuh lututnya yang mungil. Siapa ini? Ini adalah Mbah Dewan Daru. Pernyataan itu membuat aku tercengang. Apakah ini sebuah fakta? "Iya, ini adalah Mbah Dewan Daru." Ia menegaskan lagi padaku seolah memastikan. Bagaimana bisa? Bibirku sudah bergemetar melihat sosok itu dengan segala bentuk rupanya. Iya, ayah dan ibunya adalah seorang pematah. Pematah? Pematah takdir, atau disebut orang-orang yang melawan takdir. Lalu, apakah ini menjadi konsekuensi yang diterimanya? Iya, ia hanya mati dalam raga, tapi tidak dengan rohnya. Jasadnya tidak diterima di bumi, menyusut seperti batara karang atau jenglot. Aku akan menceritakan padamu bagaimana Mbah Dewan Daru dilahirkan, tambahnya. Dan ini dia kisah yang akan diceritakan oleh Mas Slamet. Sekitar tahun 1900-an ya kurang lebihnya, di mana ilmu agama masih astral bagi mereka. Dan bagi mereka, tradisi nenek moyang adalah pedoman hidup untuk mereka. Entah percaya atau tidak, di zaman dahulu, siapa yang paling sakti, ia yang akan diagung-agungkan. Dan tak terlepas dari berbagai macam hal gaib yang benar-benar di luar nalar. Tapi ini hanya untuk sekedar pengetahuan tentang bagaimana kehidupan dahulu kala yang tak memaksa untuk percaya dan jangan pula terlalu percaya. Cukup tahu dan perhatikan baik-baik. "Mahawira," panggil seorang kakek tua kepada pemuda yang tampan rupawan. "Iya ayah, apa kamu ingin benar-benar menikah?"
Aku terdiam sejenak memikirkan hal yang selalu aku inginkan, yaitu mempunyai keturunan. Iya, aku sangat ingin mempunyai keturunan. Kemarilah. Aku menghampirinya yang sedang duduk di balai kayu rumah dan duduk bersamanya. Mencari pasanganmu tidak mudah. Ada beberapa ujian yang aku tak yakin kamu benar-benar bisa menghadapi itu. Bukannya aku sudah bertapa berpuluh-puluh tahun di dalam gua itu? Bertapa di gua itu tidak akan cukup. Benar-benar tidak cukup. Dan kamu akan merasakan kenyataan pahit. Apa kamu siap untuk itu? Baru kali ini Abiwara selaku ayahku menekankan hal yang menurutku benar-benar mengkhawatirkan. Hujan turun bersama kilatan petir dan sesekali suara petir yang menggelegar memekakkan telinga. Dan aku masih terdiam menghayati setiap perkataan ayahku tadi. Bagaimana? Aku siap ayah. Kemari, ada hal yang ingin kubisikkan pada telingamu. Aku terkejut dengan mata melotot. Setelah apa yang dikatakannya pada telingaku, hal yang benar-benar di luar dugaan. Akankah yang ayah bilang itu benar-benar akan terjadi? Pasti nak. Kita adalah keluarga pematah takdir. Ini seperti kutukan dan tetap turun-temurun. Aku benar-benar baru mengetahui hal ini. Harus benar-benar orang yang sangat sakti bisa bertahan dari itu semua. Aku pikir setidaknya hanya beberapa tubuhmu yang rusak akibat itu. Bagaimana jika aku mati ya? Darahmu segar nak. Aku mengerti apa yang ayahku maksud. Mengibaratkan sebutir gula yang akan diibaratkan diperebutkan semut-semut. Jangan mati, tambah ayahku. Bagaimana ayah bisa bertahan sejauh ini? Aku tak pernah terkalahkan, bodoh. Seperti itulah ayahku. Giginya yang sudah tanggal tapi tetap dengan segala kekonyolannya. Benar, ia adalah lelaki yang kuat. Segala ritual sudah beliau lakukan. Segala pertapaan sudah beliau jalankan dengan baik. Ia benar-benar tak terkalahkan. Segala macam para penjaganya bertengger pada punggungnya. Hanya beberapa orang yang bisa melihat penjaganya. Jika orang biasa, pasti hanya memikir ia hanyalah kakek tua bertubuh bongkok. Pesanku hanya satu, mundurlah ketika kamu tidak yakin untuk melawannya. Pergi dan lari secepat mungkin. Jangan tertangkap. Perkataan itu semakin membuatku harus berkali-kali menelan ludah. Ya sudah, bila kamu sudah siap, esok kamu pergi ke Gunung A. Di sana ada desa keramat. Temui yang bernama Bagawanta. Ia mempunyai kesaktian untuk mencari tahu di mana dia berada, kata ayahku sambil membuang daun sirih di mulutnya. Carikan aku kerbau untuk besok, tambahnya. Aku mengangguk mengerti dan ia berjalan memasuki kamarnya dengan langkah yang penuh hati-hati. Suara pintu kamarnya berbunyi ketika ditutup. Terlihat seorang wanita bertubuh besar duduk di depan pintu kamarnya, seperti sedang berjaga. Itulah keistimewaannya. Hujan belum juga mereda, malam semakin larut. Sekiranya aku harus beristirahat untuk perjalanan yang akan kujalani esok. Langkah kaki sudah meninggalkan balai menuju kamarku. Kamar yang hanya terdapat ranjang kayu serta tikar di atasnya. Dengan penerangan dari cahaya lilin yang berada di kolom kayu serta beberapa keris sebagai penghias ruangan yang tak terlalu besar ini. Tubuhku segera aku rebahkan pada ranjang itu sambil menatap langit-langit dengan Mbak Kunti yang sedang bertengger di langit-langit itu. Wajahnya menyeringai dengan darah di hidungnya yang menetes satu demi satu. Wajah yang pucat menandakan ia tewas terbunuh di sini, di rumah ini.
Ditambah perutnya yang bolong memperlihatkan usus-ususnya yang dipenuhi ulat-ulat. Rambutnya yang sangat panjang dan terurai. Masalah hal gaib sudah benar-benar di luar kepalaku. Sudah tak heran apabila mereka menampakkan wujudnya. Aku lebih takut dengan orang sakti seperti ayahku, karena ia sebenarnya adalah penguasa dari para makhluk gaib itu sendiri. Tak terasa aku terlelap dalam tidur. Pukul 4 pagi, aku sudah bersiap untuk mencari kerbau. Dengan golok di pinggang, berjalan mengitari desa sekedar mencari kerbau. Hingga sampailah di sebuah ladang di mana aku melihat ada seseorang yang berusaha mencuri kerbau milik Pak Birawa yang seorang petani. "Hei, kamu jangan mencuri di sini. Ini wilayahku." Dengan angkuhnya ia berkata, "Kau siapa, bodoh? Aku tak pernah melihat kau. Sana pergi, atau kau akan mati." Aku terdiam sejenak. Aku baru ingat selama ini aku bertapa dan jarang sekali pulang ke desa. Wajar saja ia tak mengenalku. Suaranya semakin ia lantangkan, termasuk membangunkan para warga desa untuk melihat. "Hei bodoh, kau tuli, cepat pergi!" teriak seorang warga padaku. "Dia akan membunuhmu, cepat pergi!" tambahnya lagi. "Mahawira, cepat pergi, dia maling yang berbahaya!" Dan sang maling itu tertawa lebar-lebar. Aku masih tidak mengerti mengapa ia begitu ditakuti. Ia mulai membuka golok dari pinggangnya, bersiap menghunuskanku yang hanya berjarak 5 meter darinya. Sudah kubilang belum sempat ia menuntaskan perkataannya dan belum sempat pula goloknya menyentuhku, golokku sudah menusuk kerongkongannya dengan sangat cepat. Semua mata terbelalak dengan mulut yang menganga. Para warga seolah tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Suara dan nafas terakhir dari sang maling bersama darah yang mengucur begitu deras saat ku tarik perlahan golok dari kerongkongannya. Pak Birawa menghampiriku. "Apa ilmu yang kamu pakai, Mahawira? Bukankah seharusnya golok itu tak menembus tubuhnya?" "Ini disebut tapak kuning, Pak Birawa." Para warga menggelengkan kepala seolah tak percaya dengan apa yang aku sebut tadi. "Benarkah itu tapak kuning? Orang yang salah mengamalinya hanya akan menjadi abu. Dan mengapa kamu berhasil mendapatkan ilmu itu?" Aku hanya tersenyum sambil berkata, "Mungkin aku tidak akan bicara sekarang, karena kedatanganku sekarang hanya ingin meminta kerbau atas perintah ayahku." Oh iya, silakan. Hitung-hitung kami berterima kasih karena sudah menyingkirkan maling yang seringkali meresahkan." "Terima kasih banyak, Pak. Kami yang berterima kasih," ucap seorang warga. Hari semakin pagi, matahari menampilkan eksistensinya. Hampir jam 6 pagi, aku sudah berada di rumah dengan membawa kerbau yang diminta oleh ayahku. "Istirahatlah yang cukup, Mahawira." Aku mengerti maksud ayahku, karena yang akan dilakukannya adalah menyiapkan segala kebutuhan untuk perjalananku nanti malam. Setelah mengikat kerbau pada batang pohon dekat rumah, lalu memutuskan menuju kamar, merebahkan badan untuk sesuatu yang mengejutkan nanti malam. Pukul 22. Suasana hening. Hembusan angin kali ini begitu kencang. Aku dan ayahku duduk di bangku kayu depan rumah. Meja yang berisi darah dari ayam cemani, kambing bule, kerbau, dan kepala sapi. Kemenyan dibakar, melati ditaburkan untuk mengundang mereka. Kembang dan ubi bermaksud untuk memanggil mereka yang jauh di luar pulau ini. Suara tangis, tertawa, mendengus. Langkah kaki orang berkuda sudah mulai terdengar dari segala arah. Saat ayahku merapalkan sebuah mantra yang disebut pemanggil arwah,
kemudian menengguk secangkir darah ayam. Yang mulai terlihat seorang wanita tua berbaju putih dengan bercak darah. Di dahinya ada sebuah tombak yang menembus kepala di belakangnya. Dia menjadi nyata dan berkata, "Apakah ini sebuah pesta?" Hahaha. Gelak tawa dari pengikutnya. Semakin terlihat semua wujud yang sangat menyeramkan. Ada seorang kakek tua dengan tubuh yang tak utuh, dengan kepala yang hampir putus dan sedikit miring ke kanan. Tapi yang aneh darinya, sebelah kakinya adalah kaki kambing, kecil kurus dan berbulu. Ada lagi seorang bocah berperut besar, matanya yang hampir keluar dan lidahnya menjulur keluar, bersama cacing-cacing yang jatuh dari mulutnya, satu persatu. Ditambah sosok yang menjulang tinggi, tubuhnya seperti dikuliti. Terlihat segala organ dalamnya dan ia asik menggigit jari jemarinya hingga habis. Ada satu lagi yang tak asing bagiku. Sesosok pria berbungkus kain mori yang kusam dan tak terawat. Wajahnya menghitam, bibirnya terbelah dan mengeluarkan nanah. Ia bukan seperti pocong-pocong lainnya. Ia adalah pocong sakti. Semuanya berkumpul melingkariku dan ayahku. "Aku sudah sangat lapar," kata si bocah gendut. "Ya benar, aku ingin makan," tambah si sosok tinggi. Aku haus," ucap pocong sakti. Ayahku menatapku. "Kamu siap, Mahawira?" "Aku siap." Suasana tiba-tiba hening. Semuanya terdiam, kecuali ayahku yang mulai merapalkan mantra. Suara daging kerbau yang dikunyah bergantian, hingga satu persatu sosok yang menyeramkan itu masuk ke tubuhku yang disebut Khodam. "Wadah baru," ucap nenek tua itu. "Panas, itulah yang aku rasa saat mereka bersemayam di tubuhku." "Sudah," kata ayahku. "Mereka akan menjagamu," tambah ayahku lagi. "Lalu, apa yang sekarang aku lakukan, ayah?" "Pergilah dan ingat pesanku. Jika tak mungkin melawannya, mundurlah. Jangan sampai tertangkap dan mati." "Baik, ayah." "Sebelum itu, aku ingin kau menemui Nahwara. Cari informasi darinya." "Baik." "Ya sudah, pergilah." Aku mengangguk dan segera meninggalkan rumah. Hanya gelap dan angin yang akan menemani perjalananku malam ini. Langkah semakin jauh meninggalkan desa. Sehari semalam sudah perjalanan ini aku tempuh, hingga sampai di sebuah desa, di mana desa ini biasa disebut desa keramat. Mengapa disebut begitu? Karena latar dan tempat dari desa itu begitu menyeramkan. Penerangan yang terbatas membuat desa ini semakin mencekam. Beberapa langkah kaki terdengar memekakan telinga. Bagi orang biasa, mungkin akan sedikit sedap-sedap ngeri. Suara seperti orang sedang memakan sesuatu. Bau anyir menusuk hidungku. Saat aku sudah berada di salah satu rumah di desa ini, aku yang semakin dihantui rasa penasaran yang akhirnya membuatku harus mengetahui apa di balik pintu tersebut. Krak. Suara pintu terbuka. Cahaya remang-remang di dalam ruangan ini. Tak begitu jelas apa yang nampak di sini. Semua begitu samar. Entah mengapa rasa penasaran ini semakin membuat aku harus mengetahui segala isi di ruangan ini. Brak! Suara pintu tertutup tiba-tiba membuatku tersentak kaget. Di sana, di balik kursi kayu, ada seorang pria sedang memakan sebuah bangkai babi. Mulutnya dipenuhi darah, matanya setengah keluar, menatap dengan mata yang melotot tajam. Siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Suara yang ia keluarkan seperti berdahak berulang kali. "Siapa kamu?" tanyaku padanya. Ia tak menjawab. Beberapa kali ia menghentakkan kakinya, seolah berisyarat bahwa aku harus pergi dari sini.
Hentakannya semakin keras. Ia mulai mendekatiku dengan kepala babi di tangan kirinya. Begitu menyeramkan wajahnya. Terdapat beberapa kulit yang terkelupas di dahinya. Manusiakah ini? Batinku berbicara. Ia seakan berbicara padaku, namun dengan bahasa yang tak ku pahami. Ada apa? Tanyaku. Ia melempar kepala babi itu ke wajahku. Bangsat, kau ingin cari masalah rupanya? Tanganku mengepal keras sambil membaca mantra ilmu tapak kuning. Hawa panas merasuki tubuhku. Mataku melotot menatap tajam seorang pria pemakan bangkai babi itu. Tanganku ini sudah ingin melayang ke wajahnya. Pergi Mahawira goblok. Teriakan Mahawira bersama jari kelingkingnya yang patah. Mahawira tersentak kaget. Ia baru menyadari bahwa pria pemakan bangkai itu adalah teman kecilnya dulu. Brata, ini kamu? Iya, ini aku. Aku adalah pewaris Pangeran Keramat untuk menjaga desa ini. Walau penduduk di sini sangat misterius keberadaannya. Tapi ini adalah tugasku, tambahnya. Aku masih terheran begitu kurusnya dia, kulitnya yang sudah agak keriput. Padahal jika dibayangkan ia masih seumur dengan diriku. Cepat kamu pergi dari sini. Ada apa? Biar mereka tahu kau di sini bukan hanya kau, tapi aku juga akan mati. Aku memasang wajah serius, seakan menunggu jawaban selanjutnya dari apa yang ia katakan sebelumnya. Darah kita segar. Aku menatapnya sejenak sebelum melesat cepat dan pergi dari sini. Kita akan bertemu lagi, Mahawira. Terlintas dalam ingatanku saat Brata berkata seperti itu, terselip senyum. Aku berlari semakin jauh dari desa itu, hingga aku rasa cukup aman apabila bersandar pada pohon waru. Mengerang kesakitan itulah yang terjadi saat mengobati jari jemari yang patah. Brata sialan, umatku. Mungkin aku akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Aku butuh istirahat sebelum melanjutkan perjalanan yang melelahkan ini, dan harus berhati-hati lagi. Mataku menatap jari jemari, membayangkan apa yang suatu saat nanti akan terjadi. Ini baru jari, dan aku belum mati. Teringat pula ucapan ayahku, jangan sampai mati. Pagi itu, aku bergegas melanjutkan perjalanan ke Gunung Ah, di mana aku harus menemui seseorang bernama Bagawanta. Dia berada di desa Keramat, perjalanan yang cukup jauh. Apalagi zaman itu belum ada kendaraan yang ia punya. Tidak seperti sekarang yang sudah modern. Ditambah penerangan yang masih minim. Kebayangkan bila berjalan di tengah malam, hanya rembulan satu-satunya cahaya pada malam itu. Dan suasana hutan yang begitu menyeramkan. Pasti kalau orang biasa sudah lari terkencing-kencing. Sore menjelang malam, sampai di sebuah desa yang begitu asing bagiku. Tak pernah melihat desa seperti ini sebelumnya, di mana desa dengan penduduk yang sangat aneh. Mimik wajahnya begitu datar, tak menunjukkan ekspresi senang maupun sedih, berjalan dengan tatapan kosong. Berlalu lalang, layaknya seorang manusia, tapi tak menunjukkan selayaknya warga yang tentram. Semua yang ada di sini begitu membuatku heran. Hingga aku bertanya pada salah satu warga di sini. Permisi Pak, mau tanya, di mana rumah Pak Bagawanta? Ia tak menjawab, hanya menunjuk salah satu rumah yang berada di pojok sana, dekat beberapa pohon bambu. Terima kasih Pak. Lagi-lagi ia tak menjawab dan memilih melanjutkan perjalanannya daripada memberikanku sedikit senyum atau apapun itu. Aneh sekali memang warga di sini. Sekali aku menatap mereka yang masih berlalu lalang sambil menuju rumah Pak Bagawanta. Mereka layaknya manusia yang diberi nyawa, masih bisa menatapku dengan normal, meski tatapan itu kosong.
hingga sampai di rumah yang begitu tak terawat, serta beberapa ilalang di depannya. Kesan pertama yang ingin kuutarakan pada pemilik rumah adalah, kumuh sekali rumahnya, Pak. Namun harus menahan pernyataan itu ketika seseorang dari balik pintu rumah tersebut keluar. Seorang pria tua dengan wajah yang begitu mengherankan, wajahnya yang bersih, serta kulitnya yang terawat dan putih. Tidak ada pertanda bahwa ia adalah orang yang jorok, sangat berbalik dengan keadaan rumahnya. "Permisi, apa benar ini rumah Pak Bagawanta?" Ia tak menjawab, tapi berjalan ke arahku, mengitariku, hidungnya seperti memeriksa bau badanku. "Darah ayam." Itulah yang diucapkannya saat bibirnya berada di dekat telingaku. Entah mengapa suaranya yang begitu pelan berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Anak Abirawa adalah darah ayam. Lagi-lagi ia menyebut darah ayam yang aku tak mengerti maksudnya. Hanya diam yang bisa kulakukan, menunggu pertanyaan yang akan ia lontarkan. "Darah ayam!" Tiba-tiba ia berteriak, membuat semua warga di sini menyorotiku, masih dengan tatapan yang kosong, hingga langkah mereka beriringan bersama menuju rumah Pak Bagawanta. Sekarang para warga mengitariku dengan aku dan Pak Bagawanta di tengah-tengahnya. Mereka tertawa riang sekali sambil menunjukkan tarian pemanggil lembut. Tarian khas bersama hentakan kaki mereka, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Tepat sekali, sore berlalu. "Jiwa, jiwa, sedo." Mereka berucap bersama, warga yang semakin membuatku heran. "Apa ini, Pak?" tanyaku keras pada Pak Bagawanta, karena suara di sini begitu riuh. "Darah ayam." Itulah jawaban dari Pak Bagawanta yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba Pak Bagawanta memasuki rumahnya dan tak lama keluar dengan membawa sebilah pisau di tangan kanannya. "Duduk dan kepalamu menghadap langit," ucapnya padaku. Aku berpikir ini adalah akhir dari perjalananku. Belum sempat menikah dan mati di tempat ini. Sungguh malang nasibku. Hanya bisa menuruti permintaan teman ayahku. "Buka mulutmu," perintahnya lagi, bersama para warga yang masih menari-nari sambil berucap, "Jiwa, jiwa, sedo." Berulang kali, begitu riuhnya suasana pemenggalan kepalaku. Menatap langit dengan mulut yang menganga hingga terpejam saat Pak Bagawanta melayangkan pisaunya. Suara manusia yang diiris lehernya pelan-pelan. Tetesan air mengucur memasuki mulutku. Ini bukan air. Aku baru mengetahui bahwa itu adalah darah. Karena aku tersadar aku masih hidup dan belum mati. Aku mulai membuka mata, sontak membuatku terkejut ketika tepat di depan mataku ada sebuah warga yang lehernya digorok dan darahnya sengaja ditumpahkan kepada aku. "Nikmati setiap darah yang mengalir, Mahawira." Entah mengapa setiap tetesan yang masuk melalui mulutku membuatku begitu menikmatinya. Dengan tatapan kosong pada langit yang berwarna gelap. "Jiwa, jiwa, sedo." Ya, beriringan dengan para warga yang masih asik menari-nari dan berucap hal yang sama. Hingga akhirnya darah dari kepala seorang warga itu habis. Anehnya, aku masih bersikap biasa saja. Seolah nyawa yang melayang itu adalah seekor ayam. Tak begitu berharga bagiku dan bagi warga-warga di sini. "Mahawira, duduklah di atas tanah itu," kata Pak Bagawanta sambil menunjuk tanah di samping ilalang rumput rumahnya. Apa yang akan selanjutnya terjadi? Ritual apa lagi yang akan ia lakukan atau mereka lakukan? "Baik, Pak." Kepala yang digenggam Pak Bagawanta dibuang ke hadapanku, layaknya membuang bangkai hewan. "Makan." "Makan?" Yang benar saja, bila disuruh memakan kepala manusia yang darahnya saja sudah aku minum. "Iya, kau makan itu, Mahawira."
Aku tak berkata lagi padanya, hanya menatapnya dengan wajah bingung. Ia mengangguk, seolah menyuruhku segera memakan kepala itu. Sekarang aku menatapnya dan menatap kepala yang berada tepat di depanku bergantian. Hahaha, Mahawira, kau kira menjadi pematah adalah hal yang mudah. Jadi untuk apa kau disuruh bertapa bertahun-tahun oleh ayahmu? Bodoh. Ucapannya membuatku meraih kepala itu dan mulai memutar kepala itu, memikirkan bagian mana dari kepala ini yang nikmat. Tidak ada yang nikmat ketika memakan kedua bola matanya yang di dalamnya berisi cairan. Rasa mual ketika aku membuka isi kepalanya. Di sana terdapat otaknya yang masih utuh. Aku tak kuasa menahan mual ketika perlahan otaknya mulai memasuki mulutku. Bau amis bercampur rasa jijik. Makan dan habiskan, sisakan tengkorak kepalanya. Ingin sekali ku bunuh Pak Bagawan, tapi ia adalah teman dekat ayahku. Terlebih pasti kesaktiannya jauh dariku. Wajah dan isi kepalanya sudah habis kulahap, meski beberapa kali harus muntah. Berbaringlah Mahawira. Apalagi ini? Cepatlah berlalu. Aku geram dengan segala ritual yang tak masuk akal ini. Aku hanya bertapa dan puasa. Ini ritual yang menurutku benar-benar gila. Mahawira, kau datang ke sini pasti dengan keadaan siap. Itulah yang ayahmu katakan, bukan? Iya benar. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka juga mempunyai kesaktian. Kau sebagai garis keturunan pematah harus siap dengan segala hal yang akan kau hadapi nanti. Dan kau harus digembleng semacam latihan melalui ritual-ritual ini. Memang tidak mudah bagi orang-orang sepertimu, tapi ini harus. Kau tak boleh mati. Darahmu darah ayam. Mungkin dulu aku kebanyakan bertapa sampai aku tidak tahu istilah darah ayam. Mungkin saja Pak Bagawanta ingin menjelaskan padaku tentang hal itu. Kamu ingin tahu apa yang dimaksud dengan orang yang mempunyai darah ayam? Iya. Darah ayam. Kau tahu banyak sekali ritual yang mengharuskan menggunakan ayam atau darahnya sebagai sesajen? Iya, aku tahu itu. Ada satu ritual yang hanya atau harus menggunakan darah dari keturunan pematah. Untuk apa ritual itu? Ilmu hitam. Seberapa banyak yang ingin mendapatkan ilmu itu? 1000 orang dari berbagai macam kalangan. Ilmu hitam apa itu? Ia menatapku lama sebelum halnya ia terucap kata yang menurutku mustahil. Puyung. Ilmu puyung? Benarkah ilmu itu benar-benar ada? Ia tak menjawab dan hanya menatap satu persatu warganya, membuat aku langsung mengerti apa maksud darinya dan ikut menatap para warga. Warga yang sedang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Ya, itu adalah sebuah bukti bahwa ilmu puyung bukanlah ilmu dengan isapan jempol belaka. Siapa yang menggunakan ilmu itu, Pak Bagawanta? Mungkin nanti kau akan tahu. Dan sekarang engkau mengerti kan? Aku mengangguk paham. Ya sudah, beristirahatlah di sini. Di tanah ini, mereka akan menjagamu. Dan esok ada sebuah pertemuan dengan orang-orang yang menarik. Menarik? Ia tak menjawab dan hanya menampakkan senyum di bibirnya sambil berjalan memasuki rumahnya. Sore menjelang malam tiba. Aku terbangun dari lelapnya tidur. Karena memang semalam begitu melelahkan dan daerah di sini begitu dingin dan sejuk. Tak heran bila siang terasa sore. Jadi tidur pun terasa nikmat sekali. Mahawira, mandilah kamu di bilik belakang rumahku. Baik Pak Bagawanta, kataku sambil menatapnya yang sedang duduk di pelataran rumahnya bersama bangku kayu ditemani rokok di tangan kirinya. Sebelum beranjak dari tanah tempat tidurku,
Aku menatap ke sekeliling sekitarku. Masih ada para warga dengan baju yang sama, tatapan yang sama seperti semalam sebelum aku tidur. Aneh, mereka tak berbicara sama sekali dan baru ingin beranjak pergi saat aku berdiri dan lekas pergi menuju bilik belakang rumah. Sepanjang jalan menuju bilik terdapat 2 kuburan yang masing-masing ditutup dengan kain merah di atas bambu. Seperti halnya nisan, namun zaman dahulu mereka menggunakan bambu sebagai bentuk atau tanda bahwa itu adalah makam. Biasanya aku melihat sesosok penunggu, yang biasanya berada di atas makam itu atau berdiri di samping makam itu. Dan saat aku berpapasan dengan Pak Bagawanta, "Kemana para penunggu makam itu, Pak?" Pak Bagawanta tak menjawab dan lagi-lagi ia malah menoleh pada warganya yang hendak pergi ke rumahnya masing-masing. Jadi, Pak Bagawanta mengangguk, seolah mengerti apa yang aku maksud. Aku terdiam sejenak. Mata kami saling bertatap dan akhirnya aku memutuskan untuk segera menuju bilik. Banyak hal yang tak aku mengerti. Di dalam makam itu siapa dan warga ini siapa? Benar-benar gak masuk akal. Dingin sekali, tambahku, ketika melihat bilik yang hanya ditutupi beberapa kain, sehingga angin dari luar bilik ini masih terasa. Terlebih air yang langsung dari pegunungan ini begitu dingin. Setelah selesai mandi dan bertemu Pak Bagawanta, akhirnya kami berangkat. Yang katanya ingin menemui orang-orang yang menarik. Entah siapa mereka, aku tidak tahu dan tak peduli. Malam semakin larut, bulan dan bintang semakin terlihat jelas. Suasana yang hening, hanya langkah kaki kami yang memecahkan suasana, hingga sampai di rumah yang cukup besar dan berbeda dari rumah-rumah lainnya di sini. Lampu Petromax tergantung di 2 sisi pintu. Tok, suara ketukan pintu, di mana Pak Bagawanta berdiri di depannya setelah mengetuk pintu tersebut. Tak lama dari itu, seseorang membukakan pintu. Seorang nenek tua, berbaju kebaya, berambut sanggul, terlihat energik, namun kulit keriput dan wajah kusut tak bisa berbohong. "Masuk, Doro," ucap nenek tua itu. "Baik, ayo Mahawira," kata Pak Bagawanta padaku yang berada di depan rumahnya. Aku balas dengan anggukan, dengan langkah yang mengikuti mereka berdua. Terlihat di ruangan itu terdapat beberapa orang sedang berkumpul tanpa berbicara, kecuali anak kecil yang tiba-tiba berlari ke arahku, memeluk kaki kananku sambil berkata, "Unia!" Semua mata tertuju padaku, dan aku terdiam membalas dengan menatap satu persatu mereka, tentu dengan tatapan bingung sekaligus ngeri. Karena ada 2 orang pria tua, kembar. Keduanya hanya mempunyai 1 tangan kanan. Matanya katarak. Ia menatapku dengan wajah sinis. Aku baru mengetahui bahwa ada wanita tua di depan pria kembar itu setelah ia membalikkan tubuhnya dan berteriak, "Bandiani, kemari!" Teriakan itu membuat sang anak kecil itu menuju wanita tua itu sambil berlari. Mataku membulat besar, seperti memperhatikan sesuatu. Iya, aku sedang memperhatikan tangan dari wanita tua itu yang mengelus lembut kepala anak kecil itu. Tak ada yang aneh, sampai aku melihat ke arah yang seharusnya ada jari jemari di sana. Iya, ia tak mempunyai jari jemari satupun. Menarik bukan? "Menarik bukan?" bisik Pak Bagawanta. "Silakan duduk, Doro." Tiba-tiba wanita yang membukakan pintu tadi mempersilahkan kami duduk di sana bersama mereka. Aku membalasnya dengan senyum. Pak Bagawanta mendahuluiku duduk bersama mereka. Tidak ada yang berbicara, semua diam. Dan aku menatap mereka bergantian. Tidak ada yang mau memulai percakapan atau sedang menunggu sesuatu. Semua hal yang ada di sini membuatku heran. Untuk apa bertemu dan berkumpul jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Aneh semuanya, aneh, batinku. "Mahawira," salah satu dari pria tua kembar itu memanggil namaku. Entah mengapa ia bisa tahu namaku, padahal sebelumnya kita belum pernah bertemu.
Iya, jawabku. Ia diam tapi menatap Pak Bagawanta dan wanita tua itu bergantian. Mungkin saja dia sudah siap, kata pria tua itu. Aku hanya terdiam dan belum siap mencerna apa yang ia katakan. Karena sejauh ini aku selalu siap. Kau siap, Mahawira? Aku menatap mereka bergantian dan akhirnya harus mengangguk karena mereka seolah menunggu jawaban dariku. Mereka tertawa bersama. Memangnya apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Pertanyaanku membuat tawa mereka berhenti dan sekaligus menatapku serius. Ini akan menjadi hal yang sulit untukmu. Tapi ini harus kamu lakukan sebelum menemui jodohmu. Aku terdiam seolah menunggu jawaban dari mereka. Kamu esok menuju desa gadis, di mana kamu harus membuat 3 gadis terpikat padamu. Lalu, tanyaku, santet mereka hingga mati dan setubuhi mayatnya tepat di hari wetonmu. Mulutku melangak lebar, seolah tak percaya apa yang dikatakan oleh pria tua itu. Ini ODGJ, batinku. Bagaimana? Kamu siap? Jika aku pun terpikat dengannya, bagaimana? Kamu gagal. Terselip gelak tawa dari mereka. Aku terdiam 1000 bahasa. Tak terpikir bahwa sesulit ini menjadi pematah. Sesulit ini untuk mempunyai keturunan, tapi ini harus aku lakukan. Meski sesulit apapun peperangan di depan, aku tak akan menang bila hanya berdiam. Aku siap. Baiklah, dan aku menitip Bandiani padamu. Ia ingin ikut bersamamu, kata wanita tua sambil mengelus rambut anak kecil tersebut. Nah iya, dia akan berguna untukmu nanti. Yang benar saja, aku harus menjaga bocah berumur 7 tahun dan kelihatannya ia sulit berbicara. Di sisi lain, aku tak bisa menolak mereka. Sudahlah, mungkin ia tak terlalu mengganggu. Baik, Bandiani boleh ikut saya. Ya sudah, kata wanita tua itu. Ayah, ucap Bandiani yang berulang kali dan aku tak mengerti maksudnya. Bandiani, panggilkan Mbok Sarmina ke sini. Iya. Mungkin yang mengerti maksud dari ucapannya adalah wanita tua itu, dan mungkin lebih baik aku belajar bahasa Bandiani padanya. Terlihat seorang wanita, di tangannya memegang keris dan sebuah tali, yang kemudian ia taruh pada meja. Kemudian Mbok Sarmina pergi. Aku merasakan ada sesuatu dalam keris itu. Hawa panas, sesuatu yang jahat ada di dalamnya. Tak lama Mbok Sarmina datang lagi dengan membawa baskom berisi ular-ular kecil, dan ada darah di dalam baskom tersebut. Meski tak banyak, bau amis menusuk hidung. Keempat orang tua itu menutup matanya sambil merapalkan mantra. Pak Bagawanta mengambil keris itu dengan mata yang masih terpejam dan mulai membuka keris tersebut. Terlihat di atas kami, jelas, sangat jelas, sebuah bola api berputar-putar di atas kepala kami, atau tepat saat keris itu diacungkan oleh Pak Bagawanta. Panas pati, batinku. Ular-ular yang menggeliat harus mati dan hancur saat keris itu dimasukkan ke dalam baskom tersebut, diikuti Banaspati yang larut di dalamnya. Mereka mulai membuka matanya dan langsung menatapku bersamaan. Minum ini, Mahawira, kata Pak Bagawanta sambil memberikan baskom berisi ular yang hancur dan darah. Bau amis yang sudah membuatku mual dan menatap ular-ular yang hancur berserakan di dalamnya. Cepat. Aku menatap baskom itu dan Pak Bagawanta bergantian, sebelum akhirnya aku menenggak segala isi di baskom itu tanpa jeda, membuat mereka tertawa puas. Rasa mual yang harus ditahan, walau beberapa kali lambung menolak isi baskom itu. Tanganku mengelap bekas darah di bibir sambil menatap mereka satu persatu. Bagawanta, urus dia. Aku ingin beristirahat, ucap pria tua kembar bersamaan. Iya, Bagawanta, aku juga ingin beristirahat,
diikuti oleh wanita tua, sang ibu Bandiani. Tak ada jawaban dari Pak Bagawanta sampai mereka pergi meninggalkan aku berdua dengannya, saling bertatap. Untuk apa aku meminum segala yang ada di baskom itu, Pak? Kamu akan tahu nanti. Kira-kira itu untuk syarat ritual mendapatkan ilmu apa ya? Wah, gelap banget ini ilmu hitam. Teman-teman bisa cari tahu di bagian berikutnya ya. Terima kasih Roy. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.